Selamat ketemu kembali di channel komunitas petani cabai Sibolang. Selamat malam. Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan pemaparan sedikit mengenai tentang POC atau aplikasi bahan-bahan organik ke media tanam atau pada tanaman kita. Ya, saya persingkat saja, ini hanya sebagai wacana dan acuan agar sahabat-sahabat tani pecinta organik tidak kecewa dengan aplikasi bahan organik. Jadi yang perlu dipahami adalah bahwa bahan organik itu sebenarnya bertujuan untuk mengembalikan kesuburan media tanah yang minus unsur hara dan juga menetralkan tingkat-tingkat keasaman secara bertahap. Prosesnya lambat, namun dampaknya akan positif, dan kemudian setelah itu nanti terjadi, maka daya tukar kation tanah itu akan menjadi baik. Nah, ketika daya tukar kation tanahnya sudah baik, maka tanah tersebut akan menjadi subur kembali dan nantinya bisa mengurangi pemakaian pupuk, baik itu secara organik maupun kimia. Nah, seperti pada kesempatan malam hari ini, saya ini di lokasi, di lahan ya. Ini di lahan. Ini adalah POC yang sudah kita gabung dari beberapa jenis mol atau POC. Nah, termaksud rumen, kohe cair, kemudian kita aplikasikan juga asam amino, nitrobakter. Nah, sini sudah komplit. Jadi kalau kita tinjau dari segi tingkat ppm-nya, ini masih sangat jauh tinggal dibandingkan kita larutkan pupuk kimia ya, untuk kapasitas 200 liter ini untuk 2 kilo. Ini jauh masih ketinggalan untuk tingkat ppm-nya. Jadi untuk standar kebutuhan tanamannya ini otomatisnya kalau murni itu masih dikatakan minus, belum mencapai standar kebutuhan tanaman. Kalau hanya bermain di 2000-2500 ppm untuk tingkat tanaman secara full organik, ya mudah-mudahan tanamannya cacingan. Nah, kalau kita untuk setarakan ke kimia, tapi apabila memang media tanam tersebut sudah subur, daya tukar kationnya sudah tinggi, ya itu boleh-boleh saja kita bermain di ppm 2500 hingga 3000 sudah mampu untuk memaksimalkan pertumbuhan tanaman. Karena negara kita ini sudah pada umumnya mengaplikasikan, misalkan untuk tanaman hortikultura seperti cabai misalnya, timun, terong, itu sudah umum dan lazim bahwasanya untuk kapasitas cor itu rata-rata petani menggunakan 3 bahkan sampai 6 kilo ya untuk larutan 200 liter. Nah, kalau kita hitung tingkat ppm-nya itu sudah sampai puluhan ribu. Sementara POC yang kita ciptakan hanya punya ppm itu sudah hebat 9.000. Itu sudah hebat ya. Rata-rata yang kita ciptakan itu hanya di konsentrat cuman 3 ribuan, 4 ribuan, 6 ribuan ppm-nya. Itu larutan murni, belum dicampur sama air. Nah, bayangkan saja bagaimana dengan dosis-dosis yang telah diuji coba dengan hanya menggunakan 250 mili per pokok tanaman dengan mencampurkan larutan tersebut atau POC tersebut 5 liter untuk kapasitas 200 liter air. Nah, kalau dicek ppm-nya berapa? Ada yang 700, ada yang 800. Nah, sementara aplikasi pupuk kimia kalau kita uji ppm-nya itu sampai puluhan ribu. Nah, di sini petani sering gagal paham. Jadi ketika
dia berupaya untuk berorganik karena tergiur dengan biayanya yang relatif murah, akhirnya kecewa karena dia tidak paham. Jadi pada umumnya cara kerja daripada bahan organik itu lambat. Lain hal kita itu membudidaya di hidroponik. Hidroponik larutan kita buat 1200 ppm, dia murni tidak larut kemana-mana. Medianya memang sudah konsentratnya 1200 ppm. Jadi kalau ke media lahan lepas, ada yang erosi, ada yang menguap, macam. Dan cuaca juga berubah-berubah, jadi nggak bisa disamakan dengan metode seperti itu. Makanya petani banyak yang kecewa. Cuman prosesnya dalam jangka panjang nantinya lama-lama media kita makin membaik, dan mikroba pengurai yang kita aplikasikan nantinya bisa akan membenahi dan mendukung tingkat kesuburan media tanam. Makanya daripada itu kita suplai bahan organik semampu kita. Lambat laun tanah itu akan semakin membaik. Jadi jangan harapkan bahwasanya sekali aplikasi 2-3 kali aplikasi bahan organik ke lahan terus kita nggak pakai pupuk kimia lagi. Nah, kalau kita bertani di media polybed, itu bisa saja medianya itu sudah dicampur sama kompos, kemudian aplikasi POC, ya nutrisinya nggak kemana-mana, itu boleh-boleh saja bermain di 2500 ppm sudah jos. Tapi kalau untuk lahan lepas, jangan coba-coba, kecewa kawan. Jadi supaya usahanya tidak sia-sia, maka dalam kesempatan ini saya jelaskan, karena saya banyak melihat raun-raun kesana kemari. Saya lihat belakangan ini sudah banyak petani yang mencoba beralih ke organik atau semi organik, akhirnya kembali kepada pupuk kimia karena memang tidak mengerti cara kerjanya. Jadi sehingga ada kontrafeksi antara pecinta organik dengan kimia. Akhirnya pengalaman dan tingkat kesuburan media tanah kita atau media tanam kita ya otomatisnya begitu-begitu saja. Dan untuk mencapai tingkat penghematan dana juga akhirnya tidak tercapai. Dan yang kedua, untuk menangani kasus-kasus serangan hama juga semakin lama kita semakin dipicu untuk mengeluarkan dana yang lebih besar. Jadi banyak manfaat daripada bahan-bahan organik ini, baik itu sebagai nematisida. Mungkin kita tidak tahu, karena saya sendiri juga seorang petani, bukan peneliti dan bukan juga insinyur pertanian. Jadi dari hasil pengamatan saya, cuman kita tidak paham bahwasanya beberapa bahan organik yang kita aplikasikan itu ada yang berupa menjadi nutrisi, ada juga yang bisa sekalian menjadi pestisida bagi tanaman dan juga nematisida. Nah, sehingga tanpa kita sadari, hama bisa menjauh dari tanaman kita. Jadi artinya jangan pernah patah semangat untuk aplikasi bahan organik, tetapi pemahaman itu harus diperluas. Kalau kita tidak paham dengan cara kerja bahan organik, ya mending jangan dulu. Kalau memang kita dalam dunia pertanian itu memang mencari rezeki dari hasil tani, jangan. Nanti takutnya gagal sehingga kita mengalami kerugian besar. Oke, sekian dulu teman-teman. Lain kali kita sambung lagi untuk bincang-bincangnya. Sengaja saya buat malam hari ini tidak mengupdate aneka resep. Saya ingin memaparkan, karena kalaupun saya mengupdate aneka resep, kalau petaninya tidak paham, itu sama dengan nol. Tidak ada artinya kita wedar dari hasil uji lapangan kita kalau memang si petani tersebut tidak mengerti bagaimana cara kerja bahan-bahan organik melalui POC atau mikroorganisme yang kita suplai. Jadi tidak ada artinya, jadi hasilnya nol. Akhirnya saya akan menjadi sosok yang dikatakan hoax, ya, wedaran, sementara wedaran yang saya wedar itu sudah beberapa tahun ini saya amati dan saya uji coba, sampai ada tanaman saya yang overdosis hanya karena untuk menguji dosis daripada POC. Sementara ketika saya bagikan kepada sahabat tani, ternyata dinilai dengan nilai 2, berarti minus karena tidak paham. Jadi makanya saya jelaskan dalam hal ini, dalam bermain aplikasi POC, pahami
tingkat ppm-nya, sesuaikan dengan ppm yang kita selama ini aplikasikan melalui pupuk kimia. Sebanding tidak, kalau tidak sebanding sudah jelas tanaman kita akan defisiensi unsur hara. Itu saja kuncinya. Kalau kita sanggup mengimbangi pupuk kimia dengan bahan organik, bisa full organik. Tetapi kalau tidak sanggup, silahkan kolaborasi dengan pupuk kimia, tapi pahami tingkat daripada ppm yang dibutuhkan oleh tanaman di tiap fasenya. Dan kemudian sterilisasi lahan seperti yang sudah saya paparkan di video sebelumnya, itu jangan dianggap sepele. Karena apapun ceritanya, kalau media kita tidak steril, pH-nya saja tidak normal, maka unsur hara yang ada di media tanam tersebut akan terikat, sehingga akar sulit untuk menyerap nutrisi tersebut sebagai makanan atau untuk memacu pertumbuhannya. Oke, sekian dan terima kasih. Salam sukses dan salam semangat. Kita bertemu kembali di lain waktu, dan jangan lupa selalu ikuti cuplikan-cuplikan dari kita, dan like, subscribe, dan jangan lupa dibagikan kepada sahabat tani agar channel ini bisa lebih baik lagi ke depannya dan lebih banyak bermanfaat bagi sesama petani. Salam.